Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali anak-anak di Mapel IPA ya. Ya, kali ini kita akan belajar materi tentang klasifikasi materi. Sebelum kita mempelajari tentang klasifikasi materi, baiklah anak-anak, kita awali materi klasifikasi ini dengan bacaan doa yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, selesai. Oke. Kita akan belajar bersama tentang materi klasifikasi materi. Ingat kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi ya. Ya, yaitu klasifikasi pada makhluk hidup. Anak-anak masih ingat ya apa itu klasifikasi? Ya. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Kalau kemarin yaitu kita belajar mengelompokkan makhluk hidup yang begitu banyak di alam ini. Nah, karena makhluk hidup yang ada di alam ini cukup banyak, maka untuk mengenalnya, maka kita harus mengelompokkan, mengklasifikasikan. Sehingga dengan klasifikasi itu kita mudah mengenal jenis salah satu dari makhluk hidup. Oke, sekarang kita belajar tentang klasifikasi materi. Apakah sama Bu klasifikasi materi dengan klasifikasi makhluk hidup? Ya, jadi intinya klasifikasi itu adalah pengelompokan. Kalau sekarang kita mempelajari tentang klasifikasi materi, maka nanti kita mencoba mengenal materi apa saja yang ada di alam itu. Perlu diketahui anak-anak, untuk klasifikasi materi itu berada pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah nanti kamu mempelajari klasifikasi materi ini, maka diharapkan atau indikator yang harus kamu capai yaitu yang pertama, mampu menggolongkan materi didasarkan pada karakteristiknya. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga yaitu mampu menjelaskan metode pemisahan campuran. Yang terakhir, kamu mampu menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia beserta perubahannya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Untuk mempelajari tentang klasifikasi materi, maka lihat dan amati gambar di bawah ini. Nah, ya. Ini ada tumpukan buku, kemudian ada tabung gas, kemudian gambar yang ketiga yaitu ada air minum, kemudian gambar selanjutnya yaitu ada garam, ada larutan gula, kemudian ada, wah ini enak sekali ya, siang-siang ini diminum, ya ini adalah minuman jus sirsak. Nah, ya. Oke. Lihat ya dan amati ya. Iya, benda-benda ini mudah sekali didapat atau benda-benda ini adalah berada di sekitar kita. Oke. Ya. Dari benda-benda tersebut, maka berdasarkan wujudnya materi itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat.
Kemudian yang kedua yaitu zat cair. Yang ketiga adalah zat gas. Ya. Jadi berdasarkan wujudnya, materi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu zat padat. Apa ciri dari zat padat itu? Nah, zat padat memiliki sifat yang pertama, memiliki bentuk yang tetap. Jadi tidak akan pernah berubah yang namanya zat padat itu. Ciri yang kedua yaitu volumenya tetap, tidak berkurang. Yang ketiga berbentuk padatan. Keempat, letak partikel penyusun zat padat sangat berdekatan. Nah, ini kalau dilihat secara dalam. Kalau dilihat secara partikelnya, tersusun, padat, dan sangat berdekatan. Nah, ini di samping kanan ini ada, kalau ini dilihat secara partikelnya, letak partikelnya tersusun begini. Partikelnya sangat padat dan sangat rapat. Karena letaknya itu sangat padat dan sangat dekat, maka gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat. Sehingga gerakan antar partikelnya tidak bebas. Bisa dikatakan, karena gerakannya itu tidak bebas, maka jumlah partikel yang ada di zat padat itu tidak bisa keluar dari kelompoknya. Sehingga volumenya menjadi tetap. Seandainya ini bisa keluar, maka bagian partikel yang keluar tadi berarti kan akan berkurang kan ya. Nah, karena berkurang sehingga volumenya bisa berubah dan bentuknya bisa berubah. Tetapi zat padat itu memiliki bentuk yang tetap. Nah, bentuk yang tetap itu kalau dilihat dari dalam secara letak partikelnya ternyata begini, padat dan cukup berdekatan. Karena rapat, cukup berdekatan itulah dia memiliki gaya tarik-menarik yang sangat kuat, sehingga gerakannya tidak bebas. Kemudian memiliki gerakan partikel yang terbatas, yaitu bergetar dan berputar di tempat saja. Nah, gerakannya hanya berputar di tempat. Partikel-partikel pada zat padat sulit dipisahkan. Nah, tadi sudah Bu Nur bilang ya, ketika sulit dipisahkan maka volumenya juga tidak akan berkurang. Kalau pada contoh tadi, berarti bisa dicontohkan apa? Bentuk dari zat padat itu yang dicontohkan tadi, yaitu pada tumpukan buku. Kemudian yang kedua, zat cair. Apa saja ciri dari zat cair itu? Nah, ya. Yang pertama, bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadah. Nah, ya, bentuknya berubah. Kalau tadi tidak bisa berubah yang zat padat tadi. Kalau yang zat cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap berupa cairan. Gerakan partikel-partikel penyusun zat cair cukup bebas dan tidak terikat. Letak antar partikel relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat. Ya, artinya begini, kalau dibandingkan dengan gas, maka dia masih dekat antar partikelnya. Tetapi kalau dibedakan dengan zat padat, maka cukup jauh. Nah, karena letak partikel yang agak jauh inilah sehingga memungkinkan dia bergerak ke sana kemari. Gerakan ke sana kemari itulah menyebabkan bentuk dari zat cair itu bisa berubah. Misalkan partikel yang ini bergerak ke sini, berarti bentuknya juga akan berubah. Yang ini akan pindah ke sini. Ini juga mengakibatkan perubahan bentuk wujudnya. Itu kalau zat cair. Kemudian contohnya apa? Kalau di gambarnya Bu Nur tadi.
Tadi kan ada tumpukan buku, yang kedua tabung gas, yang ketiga air. Kemudian yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi apa? Ya, yang keempat tadi kalau nggak salah yaitu gula pasir atau garam. Kemudian yang kelima yaitu larutan gula. Yang keenam adalah jus. Nah, ya. Contohnya apa kira-kira dari sini yang zat cair? Iya, ini ya. Air, larutan gula, kemudian jus. Oke. Sekarang yang ketiga yaitu zat gas. Apa ciri-ciri dari zat gas itu? Ya. Bentuknya berubah-ubah. Ya, bentuknya berubah-ubah. Yang kedua adalah volumenya berubah-ubah, berbentuk udara atau gas. Kemudian letak partikel sangat berjauhan. Partikel-partikel penyusun zat gas dapat bergerak dengan sangat bebas. Gaya tarik-menarik antar partikel hampir tidak ada atau lemah. Nah, kalau bisa divisualisasikan, gambarnya seperti ini. Nah, ya, jarak antar partikelnya cukup jauh. Nah, karena cukup jauh inilah maka gaya tarik-menariknya pun hampir tidak ada atau lemah. Karena tidak ada atau lemah, maka masing-masing partikel ini berkemungkinan besar untuk apa? Untuk hilang. Nah, karena partikelnya hilang atau bergerak dengan bebas, maka nanti wujudnya juga berubah. Karena dia meninggalkan kelompoknya, maka secara otomatis volume zat gas itu juga bisa mengalami perubahan karena hilangnya partikelnya. Itu adalah ciri dari zat gas. Oke. Contoh dari zat gas tadi apa? Ya, gas yang ada di dalam tabung tadi ya. Oke. Itu adalah wujud zat yang ada di alam. Ya, itu ada 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Selanjutnya, sekarang perbedaan antar zat padat, cair, dan gas. Nah, ini secara kesimpulannya ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri dan dipelajari. Ini adalah perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke. Nah, sekarang klasifikasi materi atau zat. Nah, oke. Sekarang kita pelajari tentang materi. Apa sih materi itu? Nah, kita lihat contoh yang tadi. Bu Nur tadi ada contoh yaitu tentang tumpukan buku, kemudian ada gas yang ada di dalam tabung, ada air, kemudian ada gula atau garam, larutan gula, dan jus, kan gitu ya. Ya. Yang Bu Nur contohkan yaitu air. Terbentuknya air, itu ada nggak zat yang menyusun air tersebut? Ya, atau bisa Bu Nur contohkan begini. Misalkan sebuah pulpen. Nah, ada nggak zat yang menyusun dari pulpen tersebut? Iya, jelas ada, benar. Kira-kira apa saja? Yang pertama yaitu tintanya. Kemudian yang kedua plastiknya. Kemudian ada besinya. Kemudian ada penutup di pangkal dan di ujungnya. Nah, bagian-bagian itu adalah
zat yang menyusun suatu benda. Nah, zat yang menyusun suatu benda itulah yang dikatakan dengan materi. Atau bisa dikatakan juga materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Contoh tadi tinta. Kira-kira bisa enggak disebut dengan materi? Bisa. Karena dia memiliki massa. Dia juga menempati suatu ruangan. Kalau tidak menempati ruangan, maka dia akan meluber kemana-mana. Sehingga dia menempati ruangan. Nah, kemudian plastiknya. Apakah dia memiliki massa? Memiliki. Apakah dia menempati ruang? Iya. Kalau dia tidak menempati ruang, maka tidak akan terbentuk sebuah pulpen. Nah, ya. Jadi materi itu begitu. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Nah, sekarang klasifikasi materi. Bagaimana cara mengelompokkan materi? Bagaimana klasifikasinya? Nah, materi itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama zat tunggal atau murni. Yang kedua adalah campuran. Zat tunggal sendiri terbagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur terbagi lagi menjadi ada yang unsur dari logam, ada juga unsur yang berasal dari non-logam. Senyawa organik juga sama. Ada yang dari unsur, ada yang dari anorganik, ada yang dari organik. Ya, itu adalah zat tunggal. Kemudian materi juga ada campuran. Nah, campuran ini terbagi menjadi dua, campuran homogen dan hidrogen. Oke, masing-masing pembahasan ini kita bahas satu persatu. Ya. Nah, ya. Ini adalah zat tunggal. Pembagian dari materi tadi ya, yang pertama yaitu zat tunggal. Apa sih zat tunggal atau murni itu? Zat tunggal atau murni adalah materi yang memiliki, ingat ya, materi itu apa? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah dirubah dan memiliki komposisi yang tetap. Itu adalah zat tunggal, tidak bisa dirubah. Zat tunggal itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu unsur, yang kedua adalah senyawa. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas yang unsur dulu. Ya, apa unsur itu? Nah, ya. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, ya. Dengan reaksi kimia biasa pun unsur itu tidak bisa dipecah. Berarti unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Jadi tidak bisa diuraikan lagi. Apa contohnya zat yang tidak bisa dipecah lagi atau diuraikan lagi? Nah, ini khusus yang unsur logam. Contohnya apa? Kadmium. Dilambangkan dengan CD. Ya. C besar dan D kecil, kadmium. Kemudian ini gambarnya ya, kadmium. Kemudian yang kedua contohnya yaitu yang unsur logam aluminium. Lambangnya Al. Ya, ini contohnya. Yang ketiga yaitu emas, lambangnya Au. Nah, ini batangan emas ini. Nah, ini adalah unsur logam pada contoh unsur. Nah, kadmium
aluminium, emas, atau aurum itu nama-nama dari bahasa apa? Dari bahasa Latin. Ya. Itu. Kemudian unsur yang non-logam. Nah, yang pertama, hidrogen dilambangkan dengan H. Kemudian ini karbon dilambangkan dengan C. Dan sulfur dilambangkan dengan huruf S. Nah, ini adalah gambar-gambar dari non-logam, yaitu pada unsur. Sekarang perbandingan sifat antara unsur logam dan non-logam. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Unsur logam berwujud padat kecuali raksa. Unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, dan gas. Unsur logam bersifat kuat dan dapat ditempa. Unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga sifatnya yaitu dapat menghantarkan listrik dan panas. Untuk yang non-logam tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Nah, ini adalah perbandingan sifat yang dimiliki oleh logam maupun non-logam. Ya. Ini adalah nama dari unsur ya. Tadi ada kadmium, ada aluminium, ada hidrogen, ada karbon, dan seterusnya. Nah, itu dari bahasa apa? Nah, bagaimana cara pemberian nama atau lambang dari unsur? Nah, ilmuwan yang pertama kali mengenalkan yaitu cara pemberian lambang pada unsur itu adalah John Jacob Berzelius. Nah, aturannya yang pertama yaitu menggunakan bahasa Latin ya. Menggunakan bahasa Latin. Yang kedua, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Contohnya tadi, kadmium. Berarti dilambangkan dengan satu huruf yaitu awal. Berarti dilambangkan apa? C. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, karbon nama latinnya karbon, dilambangkan dengan C. Kalsium nama latinnya kalsium, dilambangkan dengan C juga. Nah, supaya kita bisa membedakan C yang karbon dan C yang kalsium, maka yang C kalsium ditambahi huruf kecil. Nah, jadi kalsium. Ini maksud dari poin yang ketiga ya. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, ini contohnya. Karena nanti kamu akan mendapati unsur-unsur yang sama. Ya, sehingga kamu harus mampu memahami yang lainnya itu dikasih huruf kecil di samping huruf kapital dari nama suatu unsur. Nah, ini aturan penamaan unsur. Aturan penamaan unsur. Nama unsur itu bisa dinamai karena satu, lokasi daerah. Unsur itu ditemukan di mana? Misalkan di daerah A, maka A itu menjadi nama dari suatu unsur. Atau juga bisa nama unsur itu dikarenakan nama ilmuwan penemunya untuk menghormati jasa-jasanya ya, sehingga bisa juga namanya berasal dari nama ilmuwan penemunya. Kemudian juga bisa dikarenakan karena nama bilangan. Nah, ya, ini adalah aturan-aturan penamaan unsur. Nah, okay.
Nah, ini ya yang tadi sudah Bunda terangkan, argon, Ar, argentum, Ag. Nah, ya. Aturan lambang unsur nama unsur hidrogen, H lambang unsur. Kemudian yang kedua karbon, C lambang unsurnya. Ya. Oke, sekarang senyawa. Karena tadi zat tunggal kan dibagi menjadi dua ya, yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Oke, sekarang kita belajar tentang senyawa. Ya. Perlu diingat bahwa unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi unsur yang lain dengan reaksi kimia biasa. Itu unsur tidak bisa diuraikan kembali. Kalau senyawa, sama-sama zat tunggalnya dengan unsur. Kalau senyawa yaitu zat tunggal yang dibentuk melalui pencampuran unsur dari berbagai jenis yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Nah, ya. Jadi senyawa itu bisa dikatakan juga kumpulan dari beberapa unsur. Kalau unsur tadi kan zat tunggal yang tidak bisa dipecah atau yang tidak bisa diuraikan kembali. Nah, senyawa itu adalah kumpulan dari beberapa unsur jadi satu. Itu adalah senyawa. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, ya, kalau yang unsur tadi sama sifatnya, karena apa tidak bisa dipecah. Tetapi kalau senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Tadi senyawa itu kan kumpulan dari beberapa unsur. Masing-masing unsur itu kan memiliki sifat yang berbeda. Nah, ya. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contoh, ya. Ini adalah air. Air itu adalah senyawa, bukan unsur. Nah, karena air itu merupakan senyawa, tadi dibilang Bu Nur, senyawa itu adalah kumpulan dari beberapa unsur. Nah, air tersusun dari berapa unsur? Air itu memiliki lambang H2O. Nah, berarti kalau dilihat dari sini, senyawa air itu terbentuk dari mana? Yaitu dari unsur H, hidrogen, dan unsur oksigen. Dengan komposisi 2 unsur H dan 1 unsur oksigen. Nah, ini ya. H ini adalah komposisi hidrogen dan oksigennya 1. Nah, H2O atau air ini wujud senyawanya yaitu berupa cairan. Padahal unsur-unsur penyusunnya bukan cairan, tetapi bersifat gas. Hidrogen itu juga gas, oksigen itu juga gas. Tetapi ketika gas-gas itu bercampur jadi satu, akhirnya menjadi cairan. Nah, ini yang dimaksud tadi. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Nah, ini adalah senyawa. Paham ya? Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang pengelompokan senyawa atau klasifikasi senyawa. Nah, ya. Tadi di awal pembagian klasifikasi tentang materi sudah dijelaskan ya. Oke, kita bahas. Pengelompokan senyawa. Senyawa itu terdiri dari 2, ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Yang senyawa organik itu dibangun oleh atom utamanya yaitu karbon. Sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Contoh, karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan urea yang terdapat pada air seni, dan gula pasir. Itu yang anorganik. Yang organik ya. Ya.
Sekarang kita bahas senyawa yang anorganik. Nah, senyawa anorganik adalah senyawa-senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Kebalikan dari organik ya, kalau organik tadi tersusun dari karbon. Yang anorganik tidak tersusun dari karbon. Contohnya apa? NaCl. Nah, ini yang biasa kita kenal yaitu garam dapur. Nah, garam dapur memiliki lambang senyawa yaitu NaCl. Ini adalah senyawa. Tersusun dari apa saja? Garam dapur itu tersusun dari natrium dan klor. Nah, kumpulan dari unsur-unsur membentuk senyawa. Kemudian yang kedua adalah aluminium hidroksida yang dijumpai pada obat emah. Nah, ya. Promak. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat dari senyawa. Ada 3 ya sifat senyawa itu. Yang pertama yaitu ada yang bersifat asam senyawa itu. Asam memiliki ciri-ciri 1, senyawanya rasanya masam. Yang kedua, dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, dalam bentuk cair terionisasi dan menghasilkan ion hidrogen. Dan ion sisa asam. Contohnya apa? Asam fosfat, asam nitrat, asam klorida. Nah, ya, ini adalah sifat-sifat senyawa yaitu bersifat asam. Kemudian yang kedua yaitu basa. Basa itu dibentuk oleh unsur logam dan dengan gugus OH atau gugus hidroksida. Cirinya apa? Terasa pahit atau getir jika dirasakan, menimbulkan rasa gatal dan panas, dan licin. Nah, apa contohnya? Sampo, pembersih lantai, pembersih kaca. Itu adalah senyawa yang bersifat basa. Yang ketiga yaitu bersifat garam. Dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam, memiliki rasa asin. Larutan senyawa ini dapat menghantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi. Senyawa garam NaCl terionisasi menjadi ion natrium dan ion sisa asam klorida. Ini adalah sifat-sifat dari senyawa. Nah, ya. Oke. Tadi materi tersusun dari dikelompokkan menjadi 2 ya, zat tunggal dan campuran. Oke, sekarang kita bahas yang campuran. Nah, apa campuran itu? Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Jadi, campuran itu adalah kumpulan, bisa berupa senyawa, bisa juga kumpulan dari beberapa unsur. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur, misalkan saus tomat. Nah ya, pernah makan bakso ya? Kalau makan bakso tidak lengkap kalau tidak pakai saus ya. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan masih banyak zat-zat lain. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin tidak berubah. Artinya gini, dalam sebuah saus tomat itu tersusun dari berbagai macam bahan. Nah, itulah yang dikatakan campuran. Bisa tersusun dari beberapa unsur menjadi satu, atau juga bisa kumpulan dari beberapa senyawa menjadi satu. Nah ya, itu adalah campuran. Campuran terdiri dari 2 jenis yaitu campuran homogen dan campuran hidrogen. Apa dan seperti apa campuran homogen dan campuran hidrogen itu? Nah, kita bahas dulu campuran homogen.
Campuran homogen adalah campuran yang materi penyusunnya berintegrasi atau berinteraksi dan tidak terlihat lagi batasannya serta tidak membentuk zat baru. Jadi tidak membekas. Contoh, larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air, larutan gula ya, berarti tersusun dari zat penyusunnya, materinya apa saja. Yang pertama yaitu gula dan air. Gula memiliki rumus senyawa C6, H12, dan O6. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan di seluruh bagian gelas adalah sama, yaitu manis. Baik yang di permukaan, di tengah, maupun di bagian bawah. Artinya, antara air dan gula itu sudah campur menjadi satu dan tidak bisa dilihat mana yang gula, mana yang air. Nah, itulah dikatakan dengan campuran homogen, melebur, berinteraksi jadi satu. Dan tidak membentuk zat baru. Nah, ini contohnya ya. Ini sirup, ini larutan gula, air dan gula tadi. Kalau ini sudah diaduk, mana yang gula, mana yang air, tidak ada perbedaan. Keduanya menjadi berasa manis. Nah, itu adalah campuran homogen. Sekarang campuran hidrogen. Nah, campuran hidrogen adalah campuran yang materi penyusunnya tidak berinteraksi. Sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Nah, contoh yang paling mudah kita amati ini ya. Ini adalah campuran antara minyak dan air. Tetapi pada saat keduanya itu dicampurkan, maka tidak berinteraksi, tidak bercampur. Sehingga kita bisa mengamati mana yang minyak dan mana yang air karena terpisah. Nah, ini namanya hidrogen. Campuran apa? Hidrogen. Beda ya, jelas ya perbedaannya antara campuran hidrogen dan homogen. Ya, mudah sekali untuk dibedakan. Ya, ini kesimpulannya ya, antara campuran dan senyawa. Ya, tadi campuran itu terbentuknya sebuah campuran itu berasal dari kumpulan beberapa unsur atau kumpulan dari beberapa senyawa. Nah, sekarang apa bisa kalau bahan-bahan itu sudah melebur jadi satu atau sudah bercampur, apakah bisa dipisahkan? Ternyata bisa. Ya. Nah, ini teknik-teknik pemisahan campuran. Yang pertama yaitu filtrasi. Ini sering kita lakukan ya, filtrasi itu penyaringan. Metode pemisahan ini digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan dengan menggunakan penyaring atau filter. Prinsip kerja berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Nah, ini. Kalau partikelnya yang disaring itu besar, maka nanti akan terpisah dengan campuran yang memiliki bentuk yang kecil. Nah, ini filtrasi atau penyaringan. Kemudian teknik yang kedua yaitu sentrifugasi. Nah, ini metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi bila partikel padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contohnya yaitu pemisahan sel darah merah, sel darah putih yang dipisahkan dari plasma darah. Nah, ya, ini sama seperti filtrasi, cuma bahannya itu lebih halus ya dibanding yang filtrasi tadi. Teknik selanjutnya yang ketiga yaitu destilasi. Metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Jika larutan dipanaskan, maka komponen titik didihnya yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu.
dalam kehidupan sehari-hari proses penyulingan digunakan sebagai pemisahan air tawar dan air laut. Nah, ini alatnya ya. Jadi ketika ada titik didih yang lebih rendah, maka dia akan menguap dulu. Sehingga dengan titik didih yang tinggi, maka akan terpisah sehingga kita bisa memisahkannya. Teknik selanjutnya, kromatografi merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan kertas terhadap zat yang ingin dipisahkan. Nah, suatu zat yang lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi pada kertas akan bergerak lebih cepat. Nah, ini kertas kromatografinya ya. Ya, teknik selanjutnya yaitu sublimasi. Merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud. Zat padat yang menyublim dapat dipisahkan dengan campurannya dengan zat padat yang tidak dapat menyublim menggunakan metode sublimasi. Contoh, campuran yodium dengan garam dapat dipisahkan dengan cara pemanasan. Campuran dipanaskan di dalam wadah cawan yang ditutup dengan corong terbalik. Iodin akan menyublim dan menjadi uap. Tapi pada saat menyentuh permukaan corong, iodin menyublim kembali menjadi padatan yang menempel pada permukaan corong sehingga dapat dipisahkan dengan padatan garam. Nah, ini ya proses penguapan. Nah, sekarang perubahan wujud zat. Di awal tadi bahwa zat dilihat dari wujudnya itu kan ada 3 ya. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Apakah masing-masing zat itu bisa berubah? Bisa. Nah, materi ini tidak saya kupas lebih dalam karena di kelas 6 sudah kamu ajari ya. Sudah kamu pelajari 5 di kelas 5 atau 6 ini kamu sudah pelajari dulu. Nah, ini perubahannya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang perubahan sifat zat. Jadi zat itu bisa mengalami perubahan kalau dilihat dari wujudnya. Semula padat menjadi cair berarti mencair. Semula cair menjadi padat berarti membeku. Nah, sifat zat itu juga bisa mengalami perubahan. Apa saja perubahannya? Yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Contoh, pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tetapi sifat gula masih ada, masih sama, yaitu berasa manis. Apakah menimbulkan materi baru? Tidak, sama ya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Nah, kalau perubahan fisika tadi kan tidak ya. Jadi sifat fisiknya itu masih sama. Tetapi kalau yang perubahan kimia menghasilkan zat baru. Perubahan kimia bersifat permanen yang artinya zat hasil terbentuknya zat baru tadi tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Contoh, kertas terbakar. Abunya apakah bisa dikembalikan lagi ke zat aslinya, zat asalnya menjadi kertas? Tidak bisa ya. Berarti tidak bisa itu menjadi abu itu berarti menghasilkan zat baru. Kemudian petasan meledak. Apakah setelah meledak bisa terkumpulkan kemudian menjadi bahan asalnya? Tidak bisa ya. Kemudian singkong menjadi tape. Kalau singkong sudah menjadi tape, bisa nggak tape itu dikembalikan menjadi singkong lagi? Tidak bisa. Nah, tumbuh menghasilkan zat baru inilah yang dikatakan perubahan kimia.
kimia. Kemudian besi berkarat. Ya, apakah besi yang sudah berkarat bisa dikembalikan lagi ke besi yang mulus yang belum berkarat? Tidak bisa, ya. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu pembusukan makanan. Nah, apakah makanan yang sudah membusuk bisa dikembalikan ke makanan yang masih baru lagi? Tidak bisa. Nah, menghasilkan zat baru ini dikatakan perubahan kimia. Bisa ya? Bisa ya membedakan antara perubahan fisika dan kimia? Ya. Oke. Nah, materi kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kamu terima, apa yang kamu pelajari pada hari ini bermanfaat. Bunur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.